Baik, nama saya Joaquin Da Costa. Saya bertugas di pedalaman Papua. Dari jarak yang ditempuh kalau dari ibu kota provinsi dari Merauke sampai ke Boven, dari Boven di mana tempat dari Boven ini ke tempat saya sekitar 57 kilo. Dari sini akses yang saya tempuh adalah kalau dulu pertama kali kami jalan kaki. Kalau kita naik mobil itu kita bayar sampai 5-6 juta baru sampai sana. Bahkan kita bisa bermalam di tengah jalan. Dan waktu itu kami sampai di sana, kami diberangkatkan dari sini pada tahun 2008. Kami diberangkatkan itu sore hari dan kami tidur tengah jalan. Mobil karena tidak bisa lewat akses jalannya. Dan sampai di sana besok pagi baru kami sampai. Jam 9 kami sampai. Dan sampai saya sudah di sana sudah 16 tahun. 15 tahun menjalan 16 tahun. Ya kondisi keadaan di sana dengan anak-anak kalau dipikir sebagai untuk menjangkau yang tak terjangkau, saya harus membuka pikiran saya bagaimana caranya untuk membangun anak-anak itu supaya mereka itu bisa belajar dengan baik. Nah, dari hal yang saya miliki, saya sudah berikan semuanya. Dalam hal pertama, saya harus punya hati. Yang kedua, saya harus memiliki mereka. Dia adalah bagian daripada saya dan saya harus didik dia. Yang berikutnya, secara umum dia adalah anak bangsa yang kita harus jangkau. Nah, kita harus jangkau apapun resikonya, apapun tantangannya. Ya, faktor dan hal-hal yang saya alami, tantangan yang saya alami adalah pertama, di mana medannya. Yang kedua, kondisi alam. Kondisi alam di tempat lain tidak sama seperti di tempat kami, khususnya di Papua, di pedalaman tempat saya mengajar. Yaitu menghadapi kondisi alam yang kita tidak bisa bayangkan. Dalam hal ini soal penyakit, malaria, tipes, yaitu kita alami. Yang kedua, terhadap di mana penduduk yang kita belum begitu kita akrab dengan mereka dalam komunikasi, ya toh. Terus kita mendidik anak-anak yang belum begitu pahami tentang pendidikan yang sebenarnya, sehingga kita sulit untuk komunikasi dengan mereka. Ketika kita bagaimana supaya mereka bisa bersama, kita harus melalui kita kunjungan, mengingatkan kepada orang tua bahwa pendidikan itu penting sekali. Tanpa ada pendidikan tidak ada perubahan. Sampai kapanpun kita ada di sini, perubahan tidak akan ada. Dan yang berikutnya lagi, apapun resikonya, guru tidak boleh meninggalkan tempat tugas itu. Kunci utama supaya bisa berhasil adalah itu. Kalau guru hanya datang untuk monitoring dan pulang, itu tidak akan bisa merubah. Lalu anak-anak di sana mereka antusias untuk belajar. Akan tetapi karena faktor keadaan yaitu kebutuhan yang mendesak, karena mereka mengantungkan dirinya dengan alam. Jadi untuk makan minumnya mereka harus cari dari Senin sampai dengan mungkin Jumat, Sabtu mereka harus pergi cari makan, dan Minggu, Senin mereka harus datang lagi. Ya, itu. Dan mereka itu mandiri, mereka mengantungkan diri dengan alam itu mandiri. Anak harus berusaha untuk cari makan, orang tua mencari makan, dan bagian masing-masing dirinya sendiri. Itu yang saya bisa dapatkan dari sana. Dan sampai hari ini, setelah saya sudah sekian lama dan saya dipanggil, ya puji Tuhan saya bisa diikutkan sertakan dalam guru penggerak ini. Saya bisa mendapatkan pelajaran makna yang banyak sekali yang tidak pernah saya terapkan di lapangan. Dalam hal ini, cara-cara untuk mengajar, cara-cara untuk mendidik, tidak dengan kita kekerasan. Ya, saya jujur saja, saya di pedalaman sampai sudah 16 tahun ini, saya tidak pernah pukul guru. Saya hanya bisa memberikan dorongan dengan keberanian saya, dengan aturan-aturan disiplin yang ada, dan mereka ikuti. Ketika saya masuk kelas, semua harus duduk diam. Dan mereka fokuskan pikiran kepada pelajaran, dan setelah keluar dan begitu terus menerus. Tapi banyak pengalaman yang saya bisa dapat di sini, bisa berkolaborasi dengan teman, bisa mendapatkan petikan dari pelajaran-pelajaran disampaikan oleh fasilitator. Nah, ini yang saya bisa syukuri, dan saya punya keinginan itu kelak saya bisa selesai di tempat ini, saya bisa kembali ke saya punya tempat, saya bisa terapkan di sana. Karena saya di pedalaman sudah 16 tahun sekian ini, pikiran saya habis, tenaga yang saya miliki atau ibaratkan senjata yang saya miliki sudah habis. Bagaimana caranya lagi untuk saya mendidik anak bangsa ini, apalagi di pedalaman. Nah, itu yang menjadi kesan saya dan pikiran saya bagaimana, dan ini juga yang saya pikirkan, bukan hanya ini saja, tapi saya juga bisa dapat dari teman-teman cara mengajar mereka,
saya bisa belajar supaya saya bisa terapkan di kemudian hari. Apalagi perjalanan saya pensiun ke depan tuh masih ada 15 tahun. Itu berarti masih lama, saya harus bisa berkarya lagi. Dan saya lebih senang kan satu hal yang saya inginkan itu, kela anak-anak di mana anak-anak yang saya didik, mereka bisa jadi orang, itu saja. Mereka bisa membangun negeri ini. Tanpa mereka, negeri ini tidak akan maju. Itu saya punya prinsip. Apapun resikonya, itu. Dan saya tinggal di sana, jujur saya tinggal di sana sudah banyak hal yang saya alami, sakit penyakit saya alami, tapi saya tidak lari. Ya, sampai saya punya anak yang terakhir meninggal juga dalam kandungan. Istri saya sakit, itu pun saya tidak lari, saya masih ada sampai hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ingatkan kepada teman-teman supaya mereka cintai mereka dan miliki mereka, apapun risikonya. Sebab mereka adalah anak bangsa, mereka adalah bibit-bibit yang akan diharapkan ke depan nanti untuk membangun negeri ini. Terima kasih.